Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Biasa kedua, 17 Januari 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Antonius Abbas. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya, yang baru mencapik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja memperingati Santo Antonius Abbas. Santo Antonius Abbas adalah salah satu teladan bagaimana memanai hidup bermati raga secara baik dan benar. Dia tumbuh menjadi pribadi yang tidak terikat pada kekayaan duniawi. Dia seorang pertapa yang mempersembahkan seluruh hidupnya secara total kepada kehendak Tuhan. Dia dilahirkan pada sebuah dusun kecil di Mesir pada tahun 251. Ketika usianya 20 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia. Mereka mewariskan kepadanya harta warisan yang besar. Antonius merasakan belas kasihan Tuhan yang berlimpah atasnya, dan ia datang kepada Tuhan dalam doa. Semakin lama semakin peka ia akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidupnya. Sekitar 6 bulan kemudian,
ia mendengar kutipan sabda Yesus dari kitab suci. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Antonius menerima sabda tersebut sebagai sapaan pribadi Tuhan dan jawaban Tuhan atas doanya selama ini. Ia menjual sebagian besar harta miliknya, menyisakan sedikit saja cukup untuk menunjang adiknya dan dirinya sendiri. Kemudian ia membagi-bagikan uangnya kepada mereka yang membutuhkannya. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama. Banyak orang kagum akan pribadi Antonius ini dan meminta nasihatnya. Antonius memberi mereka nasihat-nasihat praktis. Nasihatnya yang terkenal antara lain, setan takut pada kita ketika kita berdoa dan bermati raga. Setan juga takut kita ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Terutama setan takut pada kita ketika kita sangat mencintai Tuhan Yesus. Setan lari terbirit-birit ketika kita membuat tanda salib. Santo Antonius mengisi sebagian besar hidupnya dengan doa dan mati raga. Dia wafat dalam usia 105 tahun. Di dalam masyarakat kita ada berbagai jenis puasa yang dihidupi. Ada puasa Senin Kemis, puasa mutih, puasa ngerowot, puasa Ramadan, puasa weton, puasa Prapaskah, dan sebagainya. Puasa bagi orang beriman Kristiani adalah salah satu cara agar kita dapat lebih akrab dengan Tuhan dan peduli pada sesama, bukan untuk mencari kesaktian dan memaksa Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa puasa atau mati raga bukanlah kegiatan agamawi belaka. Puasa bukanlah sekedar melakukan tradisi yang ditulis oleh hukum Taurat tanpa mengerti maknanya. Tetapi puasa adalah sebuah cara bermati raga, mengendalikan diri, dan mendekatkan diri agar lebih akrab dengan Tuhan. Diharapkan puasa bisa mengubah baik diri sendiri maupun hidup bersama menjadi lebih baik. Meminjam bahasa Injil hari ini, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Sayangnya ada banyak orang yang menjadikan puasa sebagai aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau saya berdoa dan saya belum mendapatkan jawaban doa, maka saya akan puasa di hadapan Tuhan sampai saya dapat jawaban. Sepertinya dengan berpuasa, kita memaksa Tuhan. Puasa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi dengan berpuasa itu menuntun saya untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan, membimbing saya memahami kehendak Tuhan, mengarahkan saya agar tidak terikat dengan hal-hal duniawi atau kesenangan-kesenangan daging.
Ada pepatah dalam bahasa Jawa, rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Artinya, orang memaksa mampu atau bisa, tetapi dia tidak dapat mengukur diri, tidak sadar siapa dirinya, atau tidak sadar akan keterbatasannya. Tidak sedikit orang yang ingin menjadi pejabat publik, tetapi dia tidak mengukur diri bahwa sebenarnya dirinya tidak mampu. Barangkali untuk urusan intelektual, kecakapan manajerial, ataupun koneksi relasinya sudah bagus. Namun watak, karakter, atau semangat dasarnya tidak. Misalnya, cenderung mencari kekayaan dan nama diri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berlatih mengendalikan diri dengan banyak berdoa dan memaknai mati raga secara benar, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan. Semoga. Amin.